Ya teman-teman, terima kasih kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini saya masih berada di kediaman Mas Gusdu, sang pengrajin wayang kulit. Itu beliaunya lagi garap wayang, lagi sibuk garap wayang. Dan ini saya sudah ngerepotin beliau pinjem wayangnya dulu, karena ada beberapa tema yang ingin kita bahas bersama Mas Tama. Di sebelah saya ada Mas Tama selaku dalang muda yang ada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wulan, Kabupaten Jember. Nah, mungkin Mas Tama, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Tama, dan tema kali ini tentang perjalanan atau filosofi perjalanan Brotoseno ya. Brotoseno menemukan Dewa Ruci. Nanti kita akan ulas maknanya seperti apa, kajian tentang Sangkan Paraning Dumadi, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadi kita bahas secara ilmiah ya teman-teman, secara nyata ya, bukan tembung jari gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Tama. Kita kenalan dulu sama Mas Tama ya, profilnya seperti apa sih Mas Tama ini gitu. Dulu monggo silakan Mas Tama perkenalkan diri dulu. Nggih Mas, kula nika salah satu dalang muda di Desa Tanjung Rejo khususnya, dan saya menggemari wayang ini sudah sejak kecil hingga menjadi hobi dan profesi saya sebagai dalang hingga saat ini. Untuk Mas Tama belajar dalang ini kira-kira, tapi sebelum lanjut ke cerita tentang ini ya teman-teman, tentang Dewa Ruci ini, kita ngobrol dulu tentang Mas Tama ini. Kira-kira dulu belajarnya ini otodidak apa memang kuliah? Untuk pertama kali saya otodidak, terus saya ngangsu kawruh di senior saya seperti Ki Edi Siswanto, dalang-dalang yang sudah, Jember yang sudah terkenal ya, untuk di area Jember ya teman-teman. Jadi terus kalau sekarang kuliah, aktivitasnya memang kuliah atau ini? Saya saat ini kuliah di Fakultas Fisip di Universitas Negeri Jember. Di UNED ya. Ya. Udah semester berapa berarti sekarang Mas? Masih semester 1. Masih baru, berarti masih muda banget ya. Usia berapa tuh Mas Tama sekarang? Usia 21. Usia 21 teman sudah jadi dalang. Tapi sekarang juga banyak ya teman-teman muda yang menggemari wayang kulit ya memang ya. Dan banyak profesi sebagai dalang, tapi dalang cilik ya. Kayak dalang cilik itu juga banyak. Rata-rata kalau dalang cilik di Jember ini ada sekolahnya nggak Mas ya kalau kayak dalang? Untuk sekolahnya itu tidak ada tuh Pak, cuman kursus ya? Ada sanggar. Oh, ada sanggarnya. Sanggar untuk belajar wayang kulit gini ya di Jember. Ya. Gimana aja Mas kalau di sini sanggar? Ya di rumah Ki Edi Siswanto itu ada Sanggar Sasono Budoyo untuk menampung dalang-dalang kecil, pecah, dewasa, remaja juga ada. Yang memang mau belajar dalam ya, itu ya. Dan di tempat Ki Edi itu sudah fasilitasnya sudah mencukupi. Semuanya sudah lengkap, siap, ya? Lengkap. Termasuk wayangnya juga sudah ada lengkap, semua gamelannya termasuk ya. Iya. Oke. Nah, selama ini kalau tanggapan sering ya Mas Tama? Alhamdulillah, tapi untuk era pandemi ini agak sedikit sulit. Sulit. Terus kenapa sampean itu kok bisa tertarik sama wayang? Biasanya setahu saya kalau dalang itu kan karena faktor keturunan atau gimana, itu kan seperti itu, rata-rata sih faktor keturunan ya teman-teman. Tapi kita coba, kok bisa menggemari wayang itu gimana cerita awal? Menurut saya wayang itu unik. Oh, unik. Uniknya di mana? Unik wayang itu kan seperti boneka, tapi kalau dipentaskan di pakeliran itu seperti hidup, seperti ada nyawanya gitu. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita ini gambaran seperti manusia sendiri ya, gambaran diri kita sendiri ya teman-teman ya, untuk wayang. Makanya cerita-cerita dalam wayang itu banyak sekali mengandung kearifan lokal, mengandung filosofi kehidupan kita sehari-hari. Ya teman-teman, contoh seperti ini Dewa Ruci. Nah, kalau misalnya kayak seorang dalang sendiri itu apa ada laku tirakat sendiri Mas untuk menjadi seorang dalang? Selain dari kita mempelajari sebuah seni dan sastra, apakah ada laku tirakat sendiri? Ya, untuk dalang itu
Mestinya ada, Mas. Pastinya ada. Tapi kayak sampean sendiri sudah menjalani laku tirakat kayak gitu apa? Baru Ya, sekedar ini? masih belajar untuk dalam proses untuk ke laku tirakat laku itu. tirakat Ya? itu. Biasanya tirakatnya apa aja Mas? Setahu Mas? Dalang itu kan apa ya? Public figure ya. Yang seperti orang yang melakukan wayang ini sendiri kan bayangan dari kehidupan manusia. Maka dari itu dalang itu harus bisa mencerminkan etika dan moral yang baik dan di dalam kehidupan bagus, sehari-hari ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak mudah loh jadi seorang dalang di mana dia harus mempelajari berbagai banyak cerita ya dalam. Ada berapa cerita Mas kira-kira dalam wayang? Wah, banyak sekali. Banyak banget ya. Banyak. Dan karakter wayang. Karakter wayang di sini biasa dalam satu permainan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Gusdu ada sekitar minimal 125 nggih Mas ya. 125 ya paling minim itu ya. Paling minimal ada 125 yang akan dipermainkan dalam satu permainan itu ya. Dalam satu malam itu teman-teman. Bayangkan 125 karakter dengan suara yang berbeda-beda ya. Iya. Mungkin bisa dicontohkan sedikit permainan antara ini Mas. Dewa Ruci sama Brotoseno. Brotoseno ini sebetulnya orangnya itu tidak bisa toto kromo, tidak bisa berbahasa kromo, tetapi kasar ya. Bertemu dengan Dewa Ruci yang kecil ini. Ini Brotoseno ngomongnya langsung memaksakan untuk berbahasa halus kromo inggil. Contohnya begini. Ger titah ulun ger Brotoseno inggih pukulun wonten tinimbalan ingkang adawuh pukulun. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi kenapa sih kok bisa si Brotoseno ini sampai berbahasa halus dengan Dewa Ruci? Itu kira-kira kenapa Mas? Padahal kalau sama ibunya sendiri, setahu saya cerita Brotoseno itu bahkan ngomongnya sendiri ya tidak sampai berbahasa halus ya sama orang tuanya sendiri ya, berbahasa yang umumnya ya. Tapi begitu ketemu Dewa Ruci sama dewa-dewa yang lain itu ngomongnya ya kasar gitu ya. Tapi ketemu Dewa Ruci ini teman-teman bisa lihat. Ini kecil tapi mirip, ya kan? Ya. Ini mirip sekali sama Brotoseno. Ini mirip, tapi kenapa dia bentuknya lebih kecil gitu? Terus Brotoseno ini lebih besar. Dan kemudian kenapa Brotoseno ini kok mau berbahasa halus dengan Dewa Ruci? Mungkin setahu sampean gimana? Gini Mas, perjalanan Brotoseno bertemu dengan Dewa Ruci. Nah ini mungkin bisa diceritakan langsung aja ceritanya. Panjang. Brotoseno ini berguru pada salah satu pendeta di Pertapan Sukolimo, yaitu Begawan Durna. Lah, Brotoseno ini adalah salah satu murid yang tawaduk kepada gurunya. Diperintah apa saja kepada gurunya, Brotoseno siap. Tapi sama gurunya juga ngomongnya, dia ngomong kasar ya? Ngomong biasa ya, tanpa bahasa halus yang nguku ya ibaratnya. Iya. Lah, pada suatu hari Brotoseno ini disuruh Begawan Durna itu mencari kayugung susuing angin. Lah, kayugung susuing angin itu apa kan belum tahu Brotoseno. Belum tahu jelas nggih. Lah, Brotoseno itu disuruh mencari kayugung susuing angin itu di tempat yang wingit, yaitu di Gunung Reksomuka. Itu kan papan yang angker dan wingit di dalam hutan. Nah, dengan rasa baktinya kepada guru, Brotoseno mencari kayugung susuing angin dengan rasa ikhlas dan sabar waktu itu. Brotoseno naik ke gunung Analasak Wonowoso, kalau bahasa pewayangannya begitu Mas. Mencari kayugung susuing angin itu tidak ketemu, akan tetapi ketemu raksasa dua raksasa yang dua raksasa itu penjelmaan dari Bathara Indra dan Bathara Bayu. Lah, setelah ketemu Brotoseno,
kedua raksasa itu terjadi konflik sehingga perang dengan Bratasena. Akan tetapi dua raksasa itu kalah. Badar jadi dewa Indra sama dewa Bayu. Bratasena dikasih anugerah dewa berwujud alia cincin. Cincin. Sesotya maning Candrama itu. Setelah itu Bratasena pulang menghadap gurunya tadi. Dan Bratasena matur, Bratasena tidak bisa menemukan apa yang diminta oleh gurunya yang berwujud kayugung Suswe Ngangen itu. Lalu Begawan Durna masih ingin mencoba kepada Bratasena. Bratasena dicoba untuk mencari air suci di dalam samudra yang bernama Samudra Minangkalbu. Ya, Bratasena tetap tangguh dan mengiyakan apa yang dikatakan gurunya. Bratasena ingin mencari air suci itu. Lalu akan tetapi Bratasena dihadang oleh ibunya Dewi Kunti dan saudara-saudaranya itu. Bratasena untuk tidak menuruti apa yang dikatakan gurunya karena itu sangat membahayakan pada Bratasena sendiri. Tapi Bratasena tetap mencari air itu karena sudah tekadnya sudah bulat. Karena Bratasena ini memiliki watak yang memiliki atek-atek yang jejak gitu loh, Mas. Prinsipnya kuat. Ya, prinsipnya kuat. Memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak bisa kalau iya, kalau enggak ya enggak. Ya, kalau ya enggak ya enggak. Nah, setelah itu Bratasena tetap berangkat ke Samudra Minangkalbu itu. Bratasena masuk ke dalam samudra itu. Setelah Bratasena masuk, Bratasena terombang-ambing oleh ombak. Akan tetapi Bratasena mempunyai kekuatan yang diberi oleh Dewa Indra tadi itu, yang berwujud cincin. Sesotya maning Candrama itu kan mempunyai kekuatan untuk bisa bernafas di dalam air. Sehingga Bratasena dapat bernafas di dalam air, akan tetapi tidak kuat terombang-ambing oleh ombak itu sehingga Bratasena tenggelam di dasar laut, ketemu Naga. Nah, Naga itu kalau menurut sesepuh itu minangka pralambang hawa nafsu. Nagaraja ya. Ya. Dililit ya. Ya. Gitu ya. Bratasena perang dengan naga itu, Bratasena menang. Lalu ketemu Dewa Ruci ini tadi. Dewa Ruci ini menggambarkan jati dirinya Bratasena itu sendiri. Kan bentuknya kan mirip, Mas. Tidak jauh berbeda, hanya berbeda warna aja ya. Dan ini bentuknya kecil. Gitu ya. Ini Bratasena gede. Ya. Ini menggambarkan jati dirinya Bratasena. Lah, lakon Dewa Ruci itu sendiri tidak ada di cerita Mahabharata India, Mas. Oh, berarti ini murni lakon dari cerita Jawa ya? Iya. Karangan atau karangan mbah-mbah dulu, Mas. Para empu-empu dulu. Jadi kita ini tinggal nemu karya, tinggal meneruskan, mengembangkan. Mirip ya. Jadi nanti kita akan coba ulas mengenai kenapa Bratasena ketemu dengan seseorang yang menyerupai dirinya di dalam laut, yang sudah terombang-ambing oleh laut tadi dan ketemu dengan Nagaraja dililit, kemudian Nagaraja itu mati oleh tancapan kuku Ponconoko ini tadi ya, Mas ya. Dan itu sebenarnya filosofi yang cukup sangat dalam sekali. Yang disebut sebagai orang Jawa adalah Sangkan Paraning Dumadi. Nah, di dalam kisah inilah yang coba saya akan ulas mengenai Sangkan Paraning Dumadi tadi itu, teman-teman. Tapi dalam versi
Jawa ya, dalam versi yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena dalam ajaran Sangkan Paraning Dumadi sendiri ini adalah ini ajaran yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita sebelum beliau itu mengenal agama. Jadi masih benar-benar murni ajaran. Bagaimana sih leluhur kita itu mengenal Tuhannya, mengenali jati dirinya. Bagaimana mendekatkan dengan Tuhan dan mengenali jati dirinya. Tapi sebelumnya tadi setahu saya ada cerita lanjut Mas. Setelah ketemu sama Dewa Ruci ini tadi diperintah untuk apa dia Mas? Bratasena ketemu Dewa Ruci ini kan mendapat anugerah lagi, yaitu tentang ilmu, tentang pewarah, tentang Sangkan Paraning Dumadi itu. Nah, setelah itu Bratasena kan ini berwujud ini, ada Garuda ini. Oh, bentar Mas. Berwujud pilih. Ada Garuda, Gurdan, Garuda Mungkur. Coba lihat. Ini. Nah, Bratasena itu yang mana ini ya Mas ya? Ya, ini Bratasena. Ini coba bisa didekatkan. Garuda Mungkur lah ini. Gurdan, Garuda Mungkur sama saja. Oh, Gurdan atau Garuda Mungkur ya. Ya. Terus? Kalau maksudnya apa? Ini kalau di cerita pedalangan sini ya ada versi lain, mungkin ada versi lain. Kalau dalang-dalang sini biasanya dalang-dalang itu perubahan Bratasena ke Werkudara itu dilakon Dewa Ruci ini Mas. Nah, Bratasena kan ada Gurdan ini. Setelah diganti busana oleh Dewa Ruci ini berwujud ada gelung. Oh, jadi gelung ini ya. Jadi perubahan Bratasena ke Werkudara ini dilakon Dewa Ruci ini. Nah, coba biar bisa ditunjukkan perubahan perbedaannya ya teman-teman. Ya. Tapi ada dalang yang versi lain juga ada. Dari ini ya, ya. Coba bisa ditekan sedikit Mas. Kamera ini terus kemudian jadi seperti ini. Nah, oke. Terus setelah Bratasena diberi busana yang seperti ini, Bratasena kan ketemu dengan jati dirinya kan. Ini sebuah pemarem Mas bagi Bratasena itu sendiri, bisa menemukan jati diri sendiri itu wah sebuah kepuasan yang luar biasa. Lalu Bratasena itu sudah puas, sudah marem dan tidak mau pulang, maunya menetap di situ. Akan tetapi Dewa Ruci ini memerintah Bratasena untuk tetap pulang kepada gurunya dan untuk meneruskan dharmanya di kehidupan dunia. Setelah itu Bratasena keluar dari samudra Dewa Ruci, masuk ke dalam tubuhnya Werkudara. Setelah itu Bratasena keluar dari samudra menemui gurunya, dan Bratasena itu sangat bakti kepada gurunya Begawan Durna sampai perang Baratayuda Jayabinangun itu terjadi. Bratasena ini disuruh untuk musuh untuk menandingi gurunya. Bratasena ini Werkudara ini tidak mau. Masih ingat dengan untuk membunuh Durna gitu ya. Untuk menandingi Begawan Durna. Bratasena tidak mau. Sampai situ Bratasena, baktinya Bratasena kepada guru. Walaupun gurunya ibaratnya pendeta Durna itu terkenal licik ya. Iya. Sangat licik sekali. Karena kelicikan Durna itu terkontaminasi oleh Kurawa yang ditempati oleh Sengkuni, diprovokatori oleh Sengkuni. Oh. Iya. Jadi Bratasena ya Werkudara ini murid yang sangat bakti kepada guru. Dan gurunya sendiri kepada Bratasena juga sangat tresno Mas. Sayang sekali. Tetapi Pandhawa kan ada 5. Pandhawa ada 5. Yang berguru kepada Durna ini sebetulnya tidak hanya Werkudara.
Janaka pun itu juga berguru pada Durna, tapi pada cerita lain. Ada lakonnya sendiri, yaitu lakon Palgunadi. Tapi lebih dominan Werkudara untuk berguru ke Durna. Iya. Ya, itu teman-teman sepintas cerita tentang perjalanan dari si Bratasena itu untuk menemukan jati diri, yang dimana tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah konsep Sangkan Paraning Dumadi. Nah, berbicara konsep Sangkan Paraning Dumadi Jawa, konsep Sangkan Paraning Dumadi ini bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin sangkan itu adalah asal, paran itu adalah tujuan, dumadi itu adalah hidup. Jadi asal dan tujuan hidup. Kalau kita berbicara asal dan tujuan hidup, pastilah kita akan berbicara mengenai jati diri kita. Jati diri kita berhubungan dengan Tuhan kita. Tapi sebelum kita berbicara mengenai jati diri kita, di dalam cerita tentang si siapa tadi ini? Bratasena Dewa Ruci. Bratasena Dewa Ruci ini, Bratasena itu tujuannya kenapa kok dia ingin mencari jati diri dan mencari Tirta Pawitra itu tadi? Karena ingin mentasne atau mengangkat orang tuanya. Siapa orang tuanya, Mas? Pandu dan Prabu Pandu, dan ibunya siapa? Madrim. Ibu Madrim itu tadi dari Kawah Condro Timuko, yang diibaratkan sebagai neraka itu. Jadi ingin mengangkat kedua orang tuanya dari neraka untuk menuju nirwana atau surga. Nah, itu sebenarnya gambaran sanepan Sangkan Paraning Dumadi, di mana asal kita, kalau kita dibilang suci, tubuh kita dibilang suci itu menurut saya tidak. Karena kita berasal dari sebuah perbuatan kotor yang dilakukan oleh orang tua kita. Sebenarnya bukan perbuatan suci, saya bilang ya perbuatan kotor. Sehingga nitislah kita. Kalau kita berbicara dari mana asal kita, kalau itu berbicaranya begini teman-teman. Kenapa sih kalau kita itu bisa terlahir di dunia? Kita juga harus mempelajari itu. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini, ini sebuah pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan sebuah agama ya teman-teman. Sekali lagi kita membahas tentang filosofi dari cerita wayang ini tadi. Dan ini saya bahas berdasarkan apa yang saya ketahui dan apa yang sudah saya jalani selama ini sebagai saya selaku seorang penghayat kepercayaan Jawa. Kalau saya dari penghayat kepercayaan Jawa teman-teman, dari Paguyuban Rasa Sejati yang berada di Gresik, teman-teman, seperti itu. Nah, di dalam perjalanan hidup, apa yang sudah saya pelajari dalam Paguyuban itu, coba kita berpikir dulu teman-teman, apakah mungkin kita lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, sedangkan kita berasal dari sebuah perbuatan kotor yang dilakukan oleh bapak dan ibu. Apapun itu, bapak dan ibu melakukan hubungan badan itu karena nafsu, bukan karena cinta. Ya memang karena dia cinta. Cinta itu adalah satu gambaran dari nafsu. Kemudian beliau melakukan hubungan badan atau seksual itu juga karena nafsu, bukan karena suci kemudian tapa. Kalau tapa mungkin ya suci kemudian tapa kita jadi anak, itu ya nggak mungkin. Semua pasti dari hubungan itu. Itu satu, bahwa kita terlahir di dunia pasti karena dosa, karena kotor. Dosa dari mana? Kita telaah lagi teman-teman. Saya kasih satu clue seperti ini. Kalau ada lingkaran, teman-teman bisa lihat sebuah lingkaran. Lingkaran ini, kalau ini sudah berbentuk lingkaran, teman-teman tidak akan pernah tahu di mana awal dan di mana akhiran. Ya, jadi teman-teman tidak akan pernah. Dunia ini bulat. Tidak akan pernah ada yang tahu kapan dunia ini bermulai, dan tidak akan pernah ada yang tahu kapan dunia ini akan berakhir. Ya, teman-teman. Yang berakhir hanyalah dunia kita. Karena kita tahu kapan kita lahir, dan harusnya kita tahu kapan kita mati. Karena kita berada di garis lurus. Kita lahir kita tahu, harusnya kita tahu kapan kita mati. Karena kahanan intinya ya omong ono loro. Ono awan, ono bengi, ada baik, ada buruk. Kemudian tahu kapan lahir ya harusnya tahu kapan kita mati. Tentunya seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak berbicara konsep agama manapun. Saya tidak akan berbicara masalah konsep, tapi saya berbicara masalah kearifan lokal Jawa. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita bisa lahir ke dunia? Coba kita telaah lagi teman-teman. Di dunia ini, itu kalau kita mengenal konsep, kita pelajari dua sifat Tuhan, yaitu konsep adil dan konsep suci. Tuhan Maha Suci dan Tuhan Maha Adil. Kita bahas yang pertama, konsep adilnya dulu. Kalau kita bicara konsep adil teman-teman,
Tuhan itu adil. Tidak ada yang harusnya manusia itu yang lahir dalam keadaan miskin. Tidak ada manusia lahir dalam keadaan kaya. Tidak ada manusia yang susah. Tidak ada manusia yang sampai senang beribu-ribu senang. Jadi semua sama kalau Tuhan itu adil. Tetapi kenapa semua manusia berbeda-beda? Dan bahkan ada seseorang yang lahir dalam, mohon maaf, di dalam keluarga yang tidak mampu, kemudian kondisinya cacat, bahkan cari makan aja sulit. Sampai ada manusia yang seperti itu, teman-teman. Kan kasihan, kalau Tuhan adil harusnya semua manusia sama. Tapi kenapa seperti itu? Ini yang teman-teman harus bisa pahami dulu. Terus kemudian yang keempat, kalau kita meninggal dalam keadaan tidak suci, larinya kemana? Sedangkan Tuhan adalah zat yang maha suci. Kita harus lari kemana? Dan yang kelima yang harus kita pahami lagi, clue-nya adalah leluhur kita semua sama. Kita memiliki, bahkan orang Jawa sendiri menyebutnya leluhur kita adalah Popo Adam, Ibu Pertiwi. Ada Nabi Adam dan Hawa. Hawa itu perempuan, Adam itu laki-laki. Maknanya seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam konsep di beberapa agama, Adam dan Hawa itu terlahir ke dunia, diturunkan ke dunia karena mereka melakukan sebuah dosa dengan memakan buah huldi. Apa yang sudah dilarang oleh Tuhan dimakan, dilakukan, dan terjadilah mereka diturunkan ke bumi ini. Seperti itu. Leluhur kita aja diturunkan ke bumi karena dosa, masa iya kita turun ke bumi karena suci? Nah, dosa dari mana? Itulah konsep Jawa yang disebut nitis atau reinkarnasi. Jadi lahir kembali. Contoh seperti ini. Konsep Jawa mengenal konsep kematian itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah, ini sekali lagi saya tekankan, saya bicara konsep Jawa, bukan konsep agama ya teman-teman. Konsep kematian dalam budaya Jawa itu yang pertama adalah mati nisto ya. Mungkin sudah pernah dengar ada yang namanya pati nisto ya. Pati nisto itu larinya kemana sih teman-teman? Kalau nista ya larinya karena satu, perbuatan nista itu perbuatan yang dipengaruhi oleh akal, oleh nafsu dan pikiran. Sehingga ketika kita meninggal, kita akan lahir kembali sesuai dengan nafsu dan pikiran yang sudah kita lakukan. Di dalam video saya sebelumnya sudah membahas tentang yang namanya sedulur papat, itu adalah salah satu nafsu kita. Apabila kita menuruti keempat nafsu ini, maka kita akan terlahir menjadi binatang sesuai dengan nafsunya masing-masing. Contoh, kita semasa hidup selalu menuruti nafsu yang hubungannya sama air, diarani banyu atau kakang kawah, sehingga kita harus lari ke hewan ikan. Teman-teman bisa bayangkan gimana susahnya jadi ikan. Cari makan susah, potensi kematian secara cepat itu ada dimakan. Gimana rasa sakitnya dia dimakan oleh hewan lain. Kemudian gimana rasa sakitnya dia harus makan pancingnya manusia. Dan dia tidak pernah bisa tidur. Seumur hidupnya dia gerak terus di dalam air. Karena untuk mempertahankan dia hidup. Dia bisa mengambang di dalam air. Dia harus gerak, gimana capeknya. Kita sehari nggak tidur aja luar biasa capeknya, bayangkan itu seumur hidup kita harus. Bayangkan kita menerima siksa yang seperti itu. Itu satu. Terus kemudian patinisto tadi larinya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, ketika kita selalu menuruti hawa nafsu yang api atau amarah atau getih ya, yang ada di selatan, pastinya kita akan lari kemana? Ke hewan kaki 4. Potensi kita untuk disembelih, gimana rasa sakitnya kita disembelih dan dimakan oleh manusia, gimana kita harus memakan makanan yang tidak ada rasanya seperti dedaunan rumput yang tanpa rasa, kita harus makan mentah-mentah, bahkan kita harus buang air sembarangan, bahkan kita harus tidur di kandang yang kotor bersamaan dengan kotoran kita. Gimana tersiksanya hidup seperti itu. Kayak kita lihat kucing, kalau kucing itu kalau nggak dikasih makan, udah minta makan, nggak dikasih, dipukuli lagi, bahkan ada yang orang tega menyiram air panas. Kalau kucing itu bisa ngomong, mungkin kucing akan teriak, tolong saya lapar, tolong saya lapar. Tapi dia hanya bisa mengeong. Bayangkan kalau itu tuh reinkarnasinya kita masuk ke seperti itu. Karena hanya menuruti nafsu kita di api atau amarah. Kemudian yang ketiga, kita menuruti nafsu sufiyah, gemerlapan dunia. Atau nafsu yang terbuat nafsu yang berasal dari angin. Kemewahan dunia kita turuti. Yang terjadi apa? Kita masuk ke dalam reinkarnasi kepada burung. Bayangkan hidup jadi burung, geraknya di udara, terus nggak masuk angin. Terus kemudian potensi untuk dimakan burung yang lebih besar lagi. Dia mungkin akan merasakan sakit, tetapi dia tidak akan ingat. Sama seperti ini contohnya. Teman-teman saya cubit. Kita dicubit, terasa sakit pada saat itu. Tapi ketika sakitnya itu hilang, kita membayangkan untuk merasakan kembali sakit seperti itu tadi ya, tidak bisa kecuali dicubit lagi.
Sama seperti itu teman-teman. Kita untuk merasakan bahwa kita pernah jadi burung ya nggak bakalan bisa. Kecuali kita jadi burung lagi. Pada saat jadi burung kita bisa merasakan susahnya jadi burung. Dan yang terakhir kita menjadi hewan melata yang berada di bumi. Ketika kita menuruti nafsu alwamah atau nafsu tanah yang terbuat dari tanah seperti kerakusan, rakus, ego, egois. Itu kan nafsu yang kotor. Kita seumur hidupnya akhirnya karena kita saking rakusnya, kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan. Seperti itu. Bayangin kita jadi hewan melata, gimana tersiksa kita jadi ulat. Makan barang yang hidup, udah mentah hidup lagi kayak makan tikus, bahkan makan bangkai. Gimana susahnya kita cacing karena makan bangkai, belatung makanannya bangkai. Kalau kita reinkarnasi dari seperti itu, kita harus, kalau mereka bisa ngomong, mungkin dia jijik untuk makan, tapi karena udah rasa lapar yang cukup kuat, ya mau tidak mau dimakan. Kalau kita bisa menggambarkan seperti itulah neraka, teman-teman. Itu gambaran di ajaran Jawa. Sehingga ketika Patinesto larinya ke tempat-tempat seperti itu. Nah, kemudian ketika selain Patinesto ada Pati apa lagi, Mas? Akan ada 3 tuh ya konsep Patinesto. Saya lupa satunya Pati apa. Baru yang terakhir Pati Sampurno kan. Sebelum Pati Sampurno itu oh, Pone itu saya lupa ya konsepnya. Pati opo sih, lupa saya. Ya ada di tengah-tengah lah antara Patinesto dan Pati Sampurno, teman-teman ya. Kayak orang bunuh diri itu kan jelas Patinesto ya. Terus kemudian yang di tengah-tengah itu saya lupa namanya, teman-teman. Tapi Pati Utomo nam. Pati Utomo, Pati Sampurno ya. Sampurno. Pati Utomo sama Sampurno ya. Saya lupa lagi ada satu. Dan itu yang larinya nanti kita akan nitis. Mungkin dosanya tidak terlalu berat, kemudian kita nitis menjadi manusia kembali. Sehingga kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa menebus karma-karma kita di kehidupan yang lalu. Sehingga kita bisa mati sempurna, suci, dan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah konsep mati sebelum kita belajar mengenai sangkan dan asal. Nah, contoh seperti ini. Ketika saya lahir kembali, misalnya saya menjadi anak saya sudah mati, kemudian menjadi anak saya. Nah, selama hidup saya yang lalu, selama hidup saya di yang masa lalu, saya itu terbiasa mencuri. Kemudian saya merampok, sampai saya membunuh. Kemudian saya lahir kembali menjadi anak saya. Anak saya orang baik. Kemudian saya lahir menjadi anaknya anak saya atau cucu saya ya. Saya lahir kembali. Dan ketika lahir kembali saya dididik oleh anak saya secara baik. Akhirnya saya menjadi orang yang baik. Tetapi karena saya tetap memiliki karma yang belum terbalaskan, menungso iku eling, menungso iku bakal ngunduh wayang pakartini dewe-dewe. Ketika saya memiliki karma yang belum terbalaskan, setelah saya dididik oleh anak saya menjadi orang yang baik, tiba-tiba saya dibelikan motor oleh anak saya, kemudian saya jalan kemana lagi sekolah, pulang-pulangnya saya dibacok orang, dirampok, dan akhirnya saya meninggal. Orang akan berpikir, ya Tuhan, itu orang baik banget, kenapa matinya seperti itu? Konsep keadilannya di mana, Tuhan? Padahal dia orang baik. Ya itu tadi, keadilannya karena dia memiliki dosa di kehidupan yang lalu sebagai perampok dan pembunuh. Sehingga dia di kehidupan yang sekarang, dia menjadi baik, tetapi dia tetap harus menerima karma. Akhirnya dia tetap dibunuh oleh orang. Itulah keadilan Tuhan. Sama seperti ini. Ada seekor macan yang mengejar seekor rusa. Si macan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berikanlah saya makanan. Si rusa berdoa, ya Tuhan selamatkanlah saya. Di mana konsep keadilannya Tuhan kalau seperti itu? Siapa yang harus Tuhan bela? Si macankah yang harus makan rusa, atau si rusakah yang harus selamat nyawanya dari serangan si macan? Kadang-kadang jadi dilema. Bayangkan seekor macan berdoa kepada Tuhan, berikanlah saya makanan. Dia lagi ngejar rusa. Ya Tuhan berikanlah saya makanan. Tapi si rusa ini berdoa, ya Tuhan selamatkanlah saya dari kejaran macan. Kalau Tuhan adil, apa ya dilepas semuanya, kasihan si macan keluar, si rusa selamat enak. Nah, tetapi kalau kita dulunya pernah jadi rusa, ibarat ini konsepnya sederhana aja, dulunya pernah jadi macan dan memakan rusa, kemudian reinkarnasi menjadi rusa, ya rusa itu akan dimakan kembali oleh macan itu tadi, yang sebenarnya reinkarnasi dari si macan itu tadi. Nah, itulah konsep keadilan Tuhan. Jadi walaupun si rusa ini berdoa kepada dia, Tuhan, ya Tuhan selamatkanlah saya, tetapi si rusa ini memiliki karma buruk di kehidupan yang lalu, tetap akan dibalas. Sama seperti kita, ketika kita berdoa sudah merasa sudah berdoa kepada Tuhan sudah lebih
dekat lagi tapi kita tetap nerima apes, ojo ngersulo, kowe kudu ngunduh yang pakartine ning jero kehidupan yang kemarin, dari kehidupanmu yang kemarin, dari kehidupan kita yang kemarin. Nggak bisa kita menyalahkan Tuhan atau menyesali kehidupan kita yang sekarang. Kalau menyesali sih boleh, tapi kalau kita putus asa ya nggak boleh. Tetapi kita di mana konsep pengampunan oleh Tuhan? Nah, ketika kita sudah bertobat, kita menyadari kesalahan kita tetap harus bayar karmanya kita di kehidupan yang lalu. Tetapi Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk membayar karma itu tadi. Contoh realnya seperti ini. Saya menjadi pencuri di kehidupan saya yang sekarang nih. Saya nyuri. Kemudian saya mati. Dan saya lahir kembali menjadi manusia. Pada saat menjadi manusia, saya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi hidup saya apes terus. Saya sering kehilangan, saya sering dicuri orang, padahal saya berdoanya dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Tidak boleh menyesal, tidak boleh menggerutu, dan tidak boleh ngersulo karo sing gawe urip. Dikarenakan apa? Tuhan itu adil. Kita diberikan balasan atas perbuatan kita di kehidupan yang lalu, ya berupa apes. Tetapi ketika kita tobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita diberi pengampunan apa? Berupa apa? Jalan kita untuk menebus karma. Walaupun saya apes terus nggak punya duit, tapi saya diberikan pekerjaan. Tiba-tiba ada orang yang ngajak jadi pekerjaan, cari kerjaan baru, dapat pekerjaan baru, dapat gaji. Begitu dapat gaji, uangnya hilang lagi. Nah, itu kan untuk jalan untuk nebus. Tapi kita masih punya sisa buat makan, buat ngidupin keluarga. Tapi kita tetap kehilangan uang. Nah, itu kehilangan uang itulah yang menebus karma kita di kehidupan yang lalu. Kita sebagai seorang pencuri. Itu tadi teman-teman, itulah di konsep kelahiran kembali atau reinkarnasi. Adalah keadilan Tuhan. Seperti itu. Nah, setelah perjalanan reinkarnasi ini barulah kita dikenalkan dengan yang namanya sangkan paraning dumadi. Setelah kita tahu asal kita punya dosa, maka di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara seperti yang sudah dilalui oleh leluhur-leluhur kita dengan konsep sangkan paraning dumadi seperti ini. Sebelum kita berbicara sangkan paraning dumadi, sangkan itu adalah asal. Kita sudah bicara asal tadi. Nah, sekarang kita bicara jati diri dulu. Paran kita, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menebus karma. Tetapi untuk menebus karma kita harus mengenali diri kita dulu. Orang Jawa menyebut diri kita itu sebagai manungso. Dalam konsep ini tadi ya, manungso. Dia nyapa kok diarani manungso? Manungso ini adalah manunggaling rasa. Rasa telu dadi sawiji. Ada 3 rasa di dalam tubuh kita yang menjadi satu, makanya disebut sebagai manusia. Ilustrasinya seperti ini. Mobil itu ada rangka, kemudian ada sopir, dan ada mesin. 3 komponen, ada rangka, ada sopir, ada mesin. Ketika 3 komponen ini bersatu, maka mobil itu bisa berjalan. Kalau salah satu komponen tidak ada, maka tidak akan bisa. Saya gambarkan, rangka mobil itu adalah sebagai raga kita. Kemudian mesin itu adalah sebagai nafsu kita, atau sedulur papat kita yang membuat kita itu memiliki cita-cita, memiliki keinginan, memiliki nafsu, dan bisa untuk membuat kita itu bergairah dalam kehidupan. Nah, nyawa itu saya ibaratkan sebagai sopir. Sopir yang menggerakkan si mobil itu tadi dalam satu komponen raga itu tadi, teman-teman. Ketika 3 komponen ini bersatu, maka di sopir mobil itu bisa jalan dan raga kita atau kita disebut sebagai manusia utuh. Nah, saya ibaratkan kembali ke mobil lagi, saya ilustrasikan gini. Mobil itu berjalan. Misalnya saya mau ke rumahnya Mas Tama dengan menggunakan mobil. Supir adalah nyawa, mesin adalah nafsu kita, kemudian rangka adalah raga. Ini ingat ya, kuncinya di situ. Kemudian saya berjalan mau menuju rumahnya Mas Tama. Ketika dalam perjalanan saya tersesat, saya ketemu jalan buntu. Duh, mateng kok apa sih buntu? Nah, di mana iki? Omai Mas Tama ki aku lali, omai pok dan pembunuh. Sehingga dia di kehidupan yang sekarang dia menjadi baik, tetapi dia tetap harus menerima karma. Akhirnya dia tetap dibunuh oleh orang. Itulah keadilan Tuhan. Sama seperti ini. Ada seekor macan yang mengejar seekor rusa. Si macan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berikanlah saya makanan. Si rusa berdoa, ya Tuhan selamatkanlah saya. Di mana konsep keadilannya Tuhan kalau seperti itu? Siapa yang harus Tuhan bela? Si macankah yang harus makan rusa, atau si rusakah yang harus selamat nyawanya dari serangan si macan? Kadang-kadang jadi dilema. Bayangkan seekor macan berdoa kepada Tuhan, berikanlah saya makanan. Dia lagi ngejar rusa. Ya Tuhan berikanlah saya makanan. Tapi si rusa ini berdoa, ya Tuhan selamatkanlah saya dari kejaran macan. Kalau Tuhan adil,
Apa ya, dilepas semuanya, kasihan si macan keluar, si rusa selamat enak. Nah, tetapi kalau kita dulunya pernah jadi rusa, ibarat ini konsepnya sederhana aja, dulunya pernah jadi macan dan memakan rusa, kemudian reinkarnasi menjadi rusa, ya rusa itu akan dimakan kembali oleh macan itu tadi, yang sebenarnya reinkarnasi dari si macan itu tadi. Nah, itulah konsep keadilan Tuhan. Jadi walaupun si rusa ini berdoa kepada dia, Tuhan selamatkanlah saya, tetapi si rusa ini memiliki karma buruk di kehidupan yang lalu, tetap akan dibalas. Sama seperti kita, ketika kita berdoa merasa sudah berdoa kepada Tuhan sudah lebih dekat lagi, tapi kita tetap nerima apes, ojo ngersulo, kowe kudu ngunduh kowe yang pakartine ning jero kehidupan yang kemarin, dari kehidupanmu yang kemarin, dari kehidupan kita yang kemarin. Gak bisa kita menyalahkan Tuhan atau menyesali kehidupan kita yang sekarang. Kalau menyesali sih boleh, tapi kalau kita putus asa ya nggak boleh. Tetapi kita di mana konsep pengampunan oleh Tuhan? Nah, ketika kita sudah bertobat, kita menyadari kesalahan kita tetap harus bayar karmanya kita di kehidupan yang lalu. Tetapi Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk membayar karma itu tadi. Contoh realnya seperti ini. Saya menjadi pencuri di kehidupan saya yang sekarang nih. Saya nyuri. Kemudian saya mati. Dan saya lahir kembali menjadi manusia. Pada saat menjadi manusia, saya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi hidup saya apes terus. Saya sering kehilangan, saya sering dicuri orang, padahal saya berdoanya dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Tidak boleh menyesal, tidak boleh menggerutu, dan tidak boleh ngersulo karo sing gawe urip. Dikarenakan apa? Tuhan itu adil. Kita diberikan balasan atas perbuatan kita di kehidupan yang lalu, ya berupa apes. Tetapi ketika kita tobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita diberi pengampunan berupa apa? Jalan kita untuk menebus karma. Walaupun saya apes terus nggak punya duit, tapi saya diberikan pekerjaan. Tiba-tiba ada orang yang ngajak jadi pekerjaan, cari kerjaan baru, dapat pekerjaan baru, dapat gaji. Begitu dapat gaji, uangnya hilang lagi. Nah, itu kan untuk jalan untuk nebus. Tapi kita masih punya sisa buat makan, buat ngidupin keluarga. Tapi kita tetap kehilangan uang. Nah, itu kehilangan uang itulah yang menebus karma kita di kehidupan yang lalu. Kita sebagai seorang pencuri. Itu tadi teman-teman, itulah di konsep kelahiran kembali atau reinkarnasi adalah keadilan Tuhan. Seperti itu. Nah, setelah perjalanan reinkarnasi ini barulah kita dikenalkan dengan yang namanya sangkan paraning dumadi. Setelah kita tahu asal kita punya dosa, maka di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara seperti yang sudah dilalui oleh leluhur-leluhur kita dengan konsep sangkan paraning dumadi seperti ini. Sebelum kita berbicara sangkan paraning dumadi, sangkan itu adalah asal. Kita sudah bicara asal tadi. Nah, sekarang kita bicara jati diri dulu. Paran kita, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menebus karma. Tetapi untuk menebus karma kita harus mengenali diri kita dulu. Orang Jawa menyebut diri kita itu sebagai manungso. Dalam konsep ini tadi ya, manungso. Dianya kok diarani manungso. Manungso ini adalah manunggaling rasa. Rasa telu dadi sawiji. Ada 3 rasa di dalam tubuh kita yang menjadi satu, makanya disebut sebagai manusia. Ilustrasinya seperti ini. Mobil itu ada rangka, kemudian ada sopir, dan ada mesin. 3 komponen, ada rangka, ada sopir, ada mesin. Ketika 3 komponen ini bersatu, maka mobil itu bisa berjalan. Kalau salah satu komponen tidak ada, maka tidak akan bisa. Saya gambarkan, rangka mobil itu adalah sebagai raga kita. Kemudian mesin itu adalah sebagai nafsu kita, atau sedulur papat kita yang membuat kita itu memiliki cita-cita, memiliki keinginan, memiliki nafsu, dan bisa untuk membuat kita itu bergairah dalam kehidupan. Nah, nyawa itu saya ibaratkan sebagai supir yang menggerakkan si mobil itu tadi dalam satu komponen raga itu tadi, teman-teman. Ketika 3 komponen ini bersatu, maka di mobil itu bisa jalan dan raga kita atau kita disebut sebagai manusia utuh. Nah, saya ibaratkan kembali ke mobil lagi, saya ilustrasikan gini. Mobil itu berjalan. Misalnya saya mau ke rumahnya Mas Tama dengan menggunakan mobil. Sopir adalah nyawa, mesin adalah nafsu kita, kemudian rangka adalah raga. Ini ingat ya, kuncinya di situ. Kemudian saya berjalan mau menuju rumahnya Mas Tama. Ketika dalam perjalanan saya tersesat, saya ketemu jalan buntu. Duh, mateng kon apa sih buntu? Nah, di mana iki? Omahe Mas Tama ki aku lali omahe. Akhirnya sopir harus keluar dari mobil untuk bertanya kepada orang.
Pak, rumahnya Mas Tama di sebelah mana? Oh, jenengan lurus belok kanan. Nah, ketika jalan buntu tadi, saya harus harus putar balik, kemudian belok kanan. Jenengan balik Mas, nanti belok kanan. Oke, saya balik, kemudian belok kanan. Barulah saya nyampe ke rumah Mas Tama. Nah, bayangkan kalau itu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berjalan melalui mengarungi perjalanan kehidupan, kita ketemu dengan masalah yang seolah-olah masalah itu tidak ada pemecahannya dan otak kita sudah buntu. Siapa yang harus keluar dari raga ini? Kalau sopir diibaratkan sebagai orang yang keluar untuk bertanya, berarti yang keluar dari dalam ini adalah nyawa kita. Melalui apa? Kenapa kok nyawa itu bisa keluar? Ceritanya ada di hati ini, teman-teman. Kenapa si Brontoseno kayak kopi aja Brontoseno ini bisa bertemu dengan Dewa Ruci yang mirip seperti ini tadi, teman-teman. Karena si Brontoseno tadi ini setelah mengarungi perjalanan kehidupan yang sudah penuh dengan hiruk pikuk yang seperti ini, diantem ibaratnya diantem ombak sana gini, kan kita udah diantem masalah ke kanan, ke kiri, ke sana ke sini, banyak sekali masalah, sampai bahkan kita diubet sama nogo, mungkin awake dhewe diulit sama utang atau dan lain-lain. Itu masalah yang udah apes di dalam laut, kena antem sana sini masih diubeti karo nogo. Tetapi si Brontoseno ini lolos, teman-teman. Brontoseno itu lolos dari semua masalah itu sampai akhirnya dia bertemu dengan Dewa Ruci. Sehingga artinya apa? Ketika dalam kehidupan sehari kita berusaha untuk mencari jati diri yang satu ini tadi, teman-teman. Yang nyawa itu tadi yang harus keluar, mewujudkan diri di depan kita seperti halnya kita di depan cermin. Dan nyawa itulah yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, teman-teman. Sing diarani Dewa Ruci ini kalau di dalam pewayangan adalah Tuhannya wayang ya. Dewa Ruci Tuhannya wayang yang menggambarkan diri kita sendiri. Teman-teman bisa menerjemahkan sendiri dengan konsep Manunggaling Kaulo Gusti ini tadi konsepnya. Seperti itu, gambarannya seperti itu secara umum. Kalau secara khususnya, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan karena itu adalah wadi. Tapi saya menggambarkan di sini adalah filosofinya ini, teman-teman ya. Secara khusus langkah-langkahnya itu monggo nanti kita coba asah sendiri di lain hari. Tapi saya gambarkan secara umum. Jadi logikanya seperti itu. Kita keluar, kita bertanya kepada Tuhan, kemana saya harus melangkah. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mencapai proses ke situ, kita harus melalui berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan hidup. Yang bukan cobaan, saya bilang itu balasan. Karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu memberikan ujian ke kita. Tidak usah diuji pun Tuhan itu sudah tahu kita mampu atau tidak. Tetapi menurut saya itu bukan ujian, tapi itu adalah balasan atas apa segala sesuatu yang kita perbuat dulunya di kehidupan yang lalu. Jadi seperti itu, teman-teman. Saya ngerokok dulu sebelum kita lanjut. Nah, setelah kita memahami konsep Manunggaling Rasa itu tadi, barulah kita kupas masing-masing dulu dari ketiga rasa ini. Rangka kita atau raga kita terdiri dari 7 lapis, mulai dari rambut sampai ke tulang. Ada rambut, terus kemudian ada pori-pori, ada kulit, kemudian ada apa lagi itu? Kulit luar, terus kulit dalam itu apa namanya? Otot, saraf, kulit ari-ari dulu, kemudian otot, saraf, balung, sumsum. Ada 7 lapis. Makanya diarani menungso nek iso ngetok nek sing siji iki bakal nembus langit sab itu ya. Jadi dengan kendaraan buruh utawa mabure roh. Jadi keluarnya yang satu ini untuk bisa bertemu kepada Sang Maha Hidup. Itu konsep Jawa, teman-teman. Sekali lagi saya tidak membahas agama, tapi saya membahas konsep Sangkan Dumadi Jawa. Nah, kita bahas masing-masing dulu. Tadi ini raga, kita sudah membahas tentang raga. Kemudian kita membahas tentang sukma atau nafsu sebelum kita berlanjut ke nyawa. Hidup kita, nafsu kita itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Nafsu itu bisa dibilang nyata, bisa dibilang gaib, karena bisa diwujudkan juga. Nafsu itu ya sedulur papat kalau di dalam bahasa Jawa, yang dimana dia lahir sehari dengan kita, tetapi dia inilah yang kadang-kadang ganggu perjalanan hidup kita karena dia itu berupa nafsu. Contoh yang pertama, keluar dari Guwa Garboning Ibu tadi atau Margoino, keluar dari jalannya bayi. Yang pertama adalah air ketuban.
diarani banyu. Banyu itu pembawaan dalam sifat kita. Mungkin di pembahasan saya tentang sedulur papat itu sudah ada juga. Cuman ini saya ulas sedikit aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat video di atas ini, nanti saya cantumkan linknya. Banyu itu pembawaan dalam tubuh kita atau sifat kita itu ya rasa sabar kita, kemudian rasa ikhlas kita tulus, tetapi ada rasa pamrih kita, tetap itu berupa nafsu. Kemudian yang keluar kedua adalah darah. Implementasinya dalam ilmu kanuragan biasanya kalau sedulur papat itu kan dipakai untuk kanuragan ya. Kanuragan ya ilmu gentam, ilmu terus hasrat seksual yang ada di dalam diri kita itu dipengaruhi oleh air. Kemudian api, ya emosi kita atau getih ya. Karena setelah air ketuban keluar baru keluar darah. Sebelum jabang kepala dan jabang bayi ini keluar. Darah atau getih atau api atau amarah mungkin ya. Ya itu emosi kita, ambisi kita, cita-cita kita, semangat. Makanya semangat selalu digambarkan dengan kobaran api. Seperti itu teman-teman, semangat kita. Nah, aplikasi dalam ilmu kanuragan biasanya orang yang menggunakan sedulur papat itu biasa dipakai buat nyantet. Kemudian Aji Brojo Musti itu menggunakan salah satu sedulur papat yang berupa api, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian angin atau setelah kepala kita keluar ya, setelah jabang bayi ini keluar, barulah keluar tali pusar. Tali pusar itu menggambarkan sedulur papat yang berupa angin. Nah, angin ini pembawaannya di dalam diri kita biasanya adalah rasa keinginan kita yang berlebih seperti kemewahan dunia, keindahan, kemudian ke wanita cantik, seperti itu, ke lawan jenis, itu adalah hasrat keinginan kita ya, bukan kalau hasrat seksual tadi kan dipengaruhi oleh air ya, tapi keinginan kita melihat wanita cantik, wow, kita jatuh cinta, kita suka, itu dipengaruhi oleh angin. Dan yang terakhir biasanya angin itu kalau di dalam aplikasi ilmu kanuragan biasanya dipakai buat ya kayak kita berlari dengan cepat, kemudian aji sepi angin, ada kita mencuri itu kalau misalnya zaman dulu itu orang tertutup, pintu ketutup, pokoknya ono bolongan cilik, ada lubang sinar kayak gini ini bisa masuk, maka kita bisa masuk. Seperti itu teman-teman. Tapi ada bolongan kecil aja, kita bisa masuk. Itu digunakan zaman dulu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah bumi atau tanah atau ari-ari, tempat sumber makanan kita dan sebagai selaput pelindung kita di dalam tubuh ibu. Makanya adi ari-ari atau yang paling terakhir pungkasan itu pembawa di dalam kita itu adalah rakus, karena kita berusaha untuk makan, rasa lapar kita atau aluamah orang biasa nyebutnya ya, seperti itu. Dan aplikasi dalam ilmu kanuragan, karena ari-ari itu digunakan di dalam rahim ibu untuk melindungi kita juga sebagai sumber makanan, melindungi kita dari serangan virus dan lain-lain, dan juga sebagai sumber makanan, maka di dalam kehidupan sehari-hari ilmu kanuragan yang menggunakan tanah biasanya untuk kebal bacok. Tuh teman-teman sumbernya. Kalau teman-teman tahu sumbernya iso balik nih, yang dibacok mesti cerdas, duduk salah sing dibacok, tapi salah sing bacok ora weruh gitu. Nggak tahu kita sumbernya dari mana, bacok ya nggak cerdas. Tapi kalau kita tahu, kita balik kita bacok ya mesti cerdas. Gitu tuh. Jadi seperti itu konsep dari sedulur papat atau nafsu kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki nafsu pun, ya akhirnya terjadi apa? Wong diarani ora jangkep. Diarani wong gendeng itu tadi. Orang nggak jangkep. Karena nafsu itu harus tetap lengkap harusnya 4. Tetapi inilah yang harus kita jaga agar kemurnian jiwa dalam hati nurani kita ini muncul, sehingga membimbing kita menuju jalan kebaikan. Karena ilmu sangkan paran aja tidak bisa kita gapai hanya dengan teori saja, tetapi harus dengan laku. Apapun itu ilmu Jawa, butuh laku, butuh praktek, teman-teman. Jadi seperti itu, nggak bisa kita mengerti tentang ini. Saya mengerti tentang sangkan paraning dumadi dengan seperti segala konsep yang macam-macam, tetapi ketika saya tidak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, percuma. Kita untuk bisa mengenal jati diri, kita butuh perilaku yang baik. Kita butuh tirakat, kita butuh semedi. Makanya diarani semedi. Sem itu peteng, di itu urip. Jadi urip yang alam peteng. Kalau kita semedi, mesti peteng nih. Tapi gimana kita mewujudkan gelap itu menjadi terang sehingga ketemu dengan yang satu ini. Kalau kenapa kan Dewa Rujuk kan gini, teman-teman. So, ini Bronto Seno ya mas? Nih, mana Bronto Seno tadi? Gambarannya. Ini saya kasih gambaran biar jelas ya teman-teman. Di dalam semedi ketika teman-teman ini yang saya bicara ini
Ini berdasarkan sebuah pengalaman, bukan berdasarkan sebuah jari, tembung jari. Kalau teman-teman semedi, teman-teman ini kan merasa tubuhnya besar. Tetapi teman-teman semedi, ini kan Brontoseno diibaratkan besar, gelap. Kemudian teman-teman ketemu dengan seseorang yang menyerupai dirinya di dalam meditasi itu, ya dia akan berbentuk kecil seperti tubuh kita, tapi wajahnya sama persis seperti teman-teman di depan cermin. Jadi seperti ini ketemunya nanti. Ya memang kecil dia di dalam sini kita tuh kecil. Tetapi teman-teman berada di alam antara sadar dan tidak bertemu dengan yang kecil ini tadi, tetapi yang menyerupai dirinya teman-teman. Di mana kondisinya adalah terang benderang tanpa adanya arah selatan, timur, utara, dan barat. Barulah teman-teman menemui dinamakan kalau di dalam pelajaran salah satu agama itu adalah alam huluhiyah luhur. Jadi pertama itu biasanya sinar terang tanpa batas dan tidak ada selatan, utara, timur, barat. Barulah ketemu dengan yang namanya diri sendiri yang mirip, dan dialah yang akan menjawab sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang belum terjadi, dan sesuatu yang pernah terjadi. Maka dari itu ketika kita ingin mengetahui sebuah kebenaran yang hakiki, carilah di dalam jiwamu, bukan mencari di luar, tapi di dalam diri. Itu semua butuh pengembangan dalam perilaku kita sehari-hari, teman-teman. Contoh begini, dalam perilaku sehari-hari kita butuh membiasakan diri untuk mengikuti hati nurani, bukan mengikuti akal pikiran atau nafsu kita. Contoh seperti ini, saya keluar ke jalan, kemudian saya naik motor. Di tengah jalan kita bertemu dengan uang 100.000, contohnya seperti itu. Nah, uang 100.000 nih awak dhewe mikir, waduh rezeki. Apakah benar itu rezeki kita? Wong itu bukan hak kita. Bayangkan itu kita ya. Contoh gini, saya cuma punya uang 100.000. Ini dasar yang sering kita alami. Saya punya uang 100.000. Kemudian saya dalam kondisi yang tidak mampu dan saya butuh untuk membeli obat. Saya masukkan uang itu ke saku. Kemudian saya keluar jalan. Setelah jalan, ternyata saya ada telepon. Saya kemudian ngambil HP. Uang itu tanpa sengaja jatuh. Setelah saya angkat telepon, saya langsung bablas terus ke apotek. Setelah sampai apotek, saya membeli obat, ternyata saya cari uangnya nggak ada. Apa yang terjadi dengan saya? Saya sangat gelo atau nelongso ya mungkin ya mas. Akhirnya saya balik untuk menyusuri jalan, siapa tahu uang itu ketemu. Dan ternyata ada orang lain yang ngambil uang itu. Wah rezeki ini diambil. Bagaimana sakit hatinya saya. Duh apa sih paling harus dicukup uang ini. Piye aku niatin kok nih obat. Nah, kita kembalikan segala sesuatunya itu kepada diri kita melalui hati nurani kita. Sama halnya dengan kita jalan di tengah jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada batu besar. Yang terjadi apa? Kita bawa motor, kita hindari. Karena kita mengandalkan alam pikiran. Tetapi kalau kita mengandalkan hati nurani akan berkata, singkirkan batu itu agar tidak kena orang lain. Itu sudah pasti. Apa sih susahnya kita berhenti sejenak, ambil batu kita pinggirkan biar orang lain itu nggak celaka oleh batu itu. Nah, dari hal sekecil itulah kita yang harus belajar agar kita bisa menemukan yang ini tadi. Dengan mengendalikan hawa nafsu yang digambarkan dengan ombak yang besar itu tadi dan naga yang gede itu tadi yang sudah melilit si Brontoseno ini sehingga dia mampu ketemu dengan Dewa Ruci. Nah, itulah filosofi Sangkan Paraning Dumadi, teman-teman. Jadi tahu asal dan tujuan hidup. Tujuannya adalah menebus karma dan mencari jati diri. Setelah ketemu jati diri, barulah nanti ada cerita berikutnya. Parane di mana? Matinya kita nanti kemana? Melalui cerita Cupu Manik Astagino ya, Mas. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi sama Mas Tama. Kita akan membahas mengenai Cupu Manik Astagino. Seperti apa sih Cupu Manik Astagino itu? Teman-teman nanti tunggu di video berikutnya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah sebuah gambaran tentang Sangkan Paraning Dumadi Jawa. Jadi sekali lagi saya tidak membahas dalam konsep agama, tapi saya membahas dalam konsep kearifan lokal budaya Jawa yang digambarkan dengan Dewa Ruci. Perjalanan Brontoseno bertemu Dewa Ruci itu tadi. Yang tentunya dalam setiap aplikasi pembelajaran ilmu Jawa itu haruslah diimplementasikan dalam kehidupan, dipraktekkan. Tidak hanya sekedar teori yang teman-teman pahami, tetapi prakteknya nol ya percuma. Teman-teman tidak akan pernah mencapai itu. Dan bayangkan ketika kita mampu mempraktekkan itu, semua orang mampu mempraktekkan semua itu, apa yang akan terjadi dengan alam ini? Kesadaran dengan mempraktekkan ilmu Sangkan Paraning Dumadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran jiwa kita semakin tinggi.
ketika kesadaran jiwaku semakin tinggi, otomatis namanya wong wis sadar, berarti orang itu tidak akan pernah melakukan, bukannya tidak pernah melakukan ya, tapi akan mengurangi perilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawa kesenangan dalam hidupnya, baik dari lingkungan sekitar, keluarga, dan orang lain. Dia akan membawa manfaat yang besar buat keluarga, dirinya sendiri, dan orang lain. Sehingga terciptalah kehidupan yang damai di dunia ini. Bayangkan kalau semua orang mampu melakukan itu. Ya, teman-teman, itulah tadi sekilas konsep mengenai ilmu sangkan paraning dumadi dalam konsep yang filosofi yang diambil dari cerita Bimo Suci, dari cerita Bratasena bertemu dengan Dewa Ruci. Ya, seperti itu. Itu tadi sih, Mas. Yeah. Ya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Jadi terima kasih Mas Tama tadi juga sudah menjelaskan, dan terima kasih Mas Gusdu juga sudah tadi menceritakan tentang proses pembuatan wayang, dan sudah mau saya repoti sedikit, saya pinjam wayang ini tadi teman-teman. Ya, terima kasih buat Mas Gusdu, buat Mas Tama, dan buat teman-teman juga yang sudah mau menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan semoga kita menjadi orang yang benar-benar mampu untuk bisa menerapkan ajaran-ajaran Jawa kuno, yang dimana situ mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk bisa membawa kemaslahatan bagi orang banyak dan membawa kemakmuran buat dunia ini. Ya, mungkin sekian dulu video dari Mas Blangkon, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bantu like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan salam rahayu, 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 sagung dumadi.